Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is syai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya kita masih bisa merasakan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang selalu sikoh meniti risalahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Ketiga kalinya pada kesempatan siang hari ini kami akan memberikan sedikit kultum yang bertema yaitu manfaat banyak membaca istighfar di bulan Ramadan. Setiap umat muslim tentunya ingin menjalani puasa Ramadan dengan tenang dan khidmat. Namun terkadang urusan dunia membuat seseorang menjadi tidak khidmat dan khusyuk dalam menjalankan segala ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar dalam bulan Ramadan. Selain untuk memohon maghfirah dari Allah, istighfar juga akan membuat hati seseorang menjadi lebih tenang, tentram dalam menjalani puasa Ramadan. Kita semua pastinya ingin menjalani Ramadan dengan tenang, dengan nyaman. Kita tidak ingin urusan kantor kita justru numpuk di Ramadan. Kita ingin dapat suasana yang syahdu. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 3, wa inistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatta'kum mata'an hasana, yang artinya dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik dan hidup yang nyaman buat pemirsa sekalian dan buat diri kita sendiri. Jika kita beristighfar di hari-hari ini, Allah akan buat kehidupan kita di bulan Ramadan itu nyaman dan kondusif buat ibadah. Betapa banyak orang yang sudah semangat ibadah ternyata kehidupannya tidak kondusif. Mertua merongrong lah, atau mungkin orang tua ikut campur, atau mungkin urusan kerjakan ditugaskan sama bos. Terus cuti sudah habis pula. Perbanyak istighfar biar itu kita tidak mengalaminya. Allah menganugerahkan kehidupan, kenikmatan yang nyaman buat kalian. Dan alangkah indahnya jika itu terjadi di bulan suci Ramadan. Bukankah di saat Ramadan kita ingin berada di puncak kesehatan kita dan berada di puncak kekuatan kita? Kita tidak ingin di hari ketika di drop, di hari ke-21 di opnam,
maka solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hud ayat 52, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah kemudian bertobatlah kepadanya. Apa yang akan terjadi kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan kepada kalian, hujan yang berkah dan yang deras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kekuatan kepada kalian. Stamina kita ditambahkan oleh Allah yang harusnya kita tidak sanggup kalau sudah masuk malam Lailatul Qadar. Biasanya kita begadang di luar Ramadan, pasti siang akan mengalami badan yang begitu drop ataupun lemas. Namun jika Allah menambahkan kekuatannya, Allah memberikan kekuatan biar kita tidak menjadi lemas, tidak sakit, istighfar kepada Allah dan taubat kepada Allah. Ini waktunya taubat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang masuk Ramadan lemas, tidur, lalu nonton ataupun berendam di batuk. Kalau tidak kuat ya sudah, karena tidak banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang membuat kita lemas ini adalah dosa, dan dosa akan menumpuk menjadikan seseorang itu akan berat untuk menjalankan segala ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Setiap manusia tak luput dari kekhilafan, sehingga pasti pernah berbuat dosa, dari yang sengaja maupun tidak disengaja. Ketika seseorang penuh dengan dosa, biasanya hati juga tidak akan tenang. Bayang-bayang dari siksa api neraka cukup membuat manusia takut dari jera. Untuk itu ketika seseorang melakukan dosa, hendaknya segera memohon ampun atau bertobat kepada Allah, dan tentu saja berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat bagi seseorang memohon ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena salah satu keutamaan bulan Ramadan yakni sebagai bulan pengampunan dosa atau bulan penuh ampunan. Di sini kami berwasiat kepada diri kami pribadi, umumnya kepada para pemirsa sekalian, agar kita memperbanyak istighfar di bulan Ramadan, agar segala kesalahan-kesalahan kita, segala dosa-dosa kita segera diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalankan ibadah sebagaimana semestinya dan tanpa ada halangan apapun. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah, ila liqa ma'assalamah. Akhiru da'wati alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.